أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunan kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang lurus hingga hari kiamat. Kajian serta upaya memahami dan memahamkan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya kepada orang lain termasuk tujuan umat luhur dan sasaran yang sangat mulia. Dan ilmu tentang Al-Quran yang paling sempurna adalah ilmu tafsir. Al-Hafidh Imanuddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Al-Quraisy Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Kathir, yang lahir pada tahun 700 Hijriah dan meninggal pada tahun 774 Hijriah, adalah salah seorang ulama yang kesohor di bidang tafsir. Beliau telah berhasil melakukan kajian tafsir dengan sangat hati-hati serta dilengkapi dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang masyhur. Terbukti dengan ketelitiannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mulia, telah menjadikan kitab tafsirnya tersebut sebagai rujukan sekaligus bahan kajian bagi mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir yang kandungannya, isinya tidak dibaurkan dengan ilmu lain, fikih, bahasa dan lain-lain. Dengan demikian, tafsir ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang tinggi dan mulia, yaitu menyampaikan maksud firman Allah Ta'ala melalui manhaj atau metode yang lurus dan valid, serta jalan pemahaman ulama salafus soleh, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan merujuk kepada pendapat para ulama salafus soleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in dengan konsep dan kaidah bahasa Arab. Ini merupakan prestasi yang sangat berharga, langkah yang baik dan lurus, tradisi yang bijak dan sarana yang paling dekat untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam memahami maksud Allah Ta'ala yang terkandung dalam firman-Nya yang mulia. Tafsirnya ini merupakan tafsir terbesar dan mengandung manfaat yang luar biasa banyaknya. Sebuah tafsir yang paling besar perhitungannya terhadap manhaj tafsir yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir sendiri dalam muqaddimah yang disampaikannya. Metode penafsiran yang paling benar yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jika Anda tidak dapat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, maka hendaklah Anda menafsirkannya dengan hadis. Dan jika tidak menemukan penafsirannya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hendaklah merujuk pada pendapat para sahabat, karena mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan kondisi yang hanya merekalah yang menyaksikannya. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuan yang benar dan amal soleh. Namun jika tidak ditemukan juga, maka kebanyakan para imam merujuk kepada pendapat tabi'in dan ulama sesudahnya. Saat ini adalah saat yang penuh nafsu, keserakahan, fitnah, teror dan cobaan. Cita-cita manusia yang kerdil dan otak mereka yang bimbang disibukkan dan terpengaruh oleh berbagai peristiwa dan perkembangan zaman. Pada saat inilah peran ulama sangat dibutuhkan. Mereka harus mendekatkan ilmu-ilmu syariat kepada generasi muda saat ini melalui berbagai macam cara. Di antara cara yang terbaik
adalah dengan meringkas buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu agar sejalan dengan keterbatasan waktu orang-orang zaman sekarang. Karena faktor-faktor di atas, dengan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah, kami bermaksud ikut memberikan andil dalam bidang ini, dan untuk itu kami memilih membuatkan rekaman tafsir Ibnu Katsir dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, kitab yang kami gunakan adalah kitab tafsir Ibnu Katsir yang telah ditahqiq dan diringkas oleh Yang Mulia Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh, yang beliau beri judul dengan Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Kemudian diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Abdul Ghaffar. Terjemahan tafsir ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama bagi mereka yang ingin memperoleh pemahaman kandungan Al-Quran yang baik dan benar, serta menghindari hadis-hadis serta riwayat-riwayat yang tidak dapat dijadikan hujjah. Nilai lebih lainnya yang dimiliki terjemahan tafsir ini adalah pemahamannya yang lurus, terutama dalam masalah akidah, sehingga para pembaca dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Terjemahan tafsir ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, juga tidak mencantumkan riwayat-riwayat Israiliyat. Demikian juga kualitas dari penulis, penerjemah, para editor, dan semua yang membantunya adalah mereka yang memiliki pemahaman yang lurus, insya Allah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang kedua, kami berusaha menyampaikan tafsir per ayat. Namun jika ada ayat yang erat kaitannya dengan ayat berikutnya, maka kami akan menyatukan penafsirannya. Namun jika masih bisa dipisah, maka kami akan berusaha menafsirkan secara terpisah per ayat agar lebih mudah untuk difahami. Yang akan kami mulai dari menafsirkan surat Al-Fatihah sampai surat terakhir, yaitu surat An-Nas. Kemudian yang ketiga, insya Allah kami tidak akan menambahkan penafsiran dari kitab tafsir di luar daripada kitab terjemahan ini. Hanya saja kami terkadang mengurangi kalimat, bahkan alinea yang kami anggap sudah bisa diwakili oleh kalimat dan alinea yang lainnya dalam memahami tafsir ayat tersebut. Termasuk juga di dalamnya pengurangan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi jika sebagian dalil sudah bisa mewakili dari dalil yang lain. Ini semua kami lakukan agar setiap rekamannya tidak terlalu panjang. Semoga ini dapat memudahkan kaum muslimin untuk memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat dan dijadikan sebagai dasar keilmuan, terutama di kalangan pesantren, akademis, para cendekiawan, para dai, dan para penuntut ilmu secara umum. Semoga kami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan untuk menyelesaikan ayat per ayat dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, dan kami juga berharap upaya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan pemberat timbangan kebaikan bagi kami dan semua pihak yang terkait pada hari yang tiada berguna lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pekanbaru, Oktober 2024 Masehi, berketepatan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Jumat sore setelah solat asar di Masjid Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.